Halo sahabat bonsai, dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan sehat, berkah kebahagiaan selalu menyelimuti Anda. Dalam video ini saya ingin berbagi pengalaman selama 2 tahun lebih ini ya. Saya membandingkan penanaman pohon bodi yang saya ambil dari biji yang tumbuh ya, masih kecil-kecil, kemudian dari stek batang kecil ya, yang tidak lebih besar dari batang rokok. Kemudian saya bandingkan lagi dengan stek besar ya, yang sebesar ibu jari atau cangkokan yang lebih besar lagi ya, misalkan sebesar lengan atau sebesar paha. Kemudian hasilnya bagaimana? Silakan ikuti terus video saya. Silakan simak bagaimana hasil dan perbandingannya. Bagi kalian yang sudah lebih berpengalaman di bidang bonsai, silakan berbagi pengalamannya di kolom komentar. Dan bagi pemula, mari kita belajar sama-sama, saling sharing-sharing ya. Oh ya, teman-teman sahabat bonsai, marilah kita bersatu dan mohon dukungan channel ini dari kalian ya. Oke, ini teman-teman, saya sengaja cari bibit yang baru numbuh ini teman-teman. Kebetulan di sini ada pohon yang sudah besar, jadi di sekitarnya banyak biji yang tumbuh ini ya, yang nyilip-nyilip ini di pot, di celah-celah tembok dan sebagainya. Ini saya sudah mendapatkan ada sekitar 100 bibit ini teman-teman. Lihat, ini kecil-kecil sekali teman-teman. Ini kecil sekali ini ya, kecil, tetapi saya ambil karena kalaupun tidak saya ambil pastinya akan dibersihkan oleh OB di sini ya, karena ini bukan jenis tanaman yang ditanam ya, jadi pastinya akan dibersihkan. Jadi meski masih kecil tetap saya ambil juga, dan saya yakin setelah setahun lebih ya, ini akan lebih bagus dari yang stek besar. Oke, sekarang kita lihat hasil yang sudah 1 tahun teman-teman. Ini saya ambil dari biji yang sudah tumbuh yang nyelip di pot ini dulu ya, sekitar 1 tahun yang lalu. Lihat akarnya teman-teman ya, kalau yang dari biji akarnya cepat sekali menembus dan perakarannya sangat kuat, jadi aman kalau dipindah-pindah pot ini teman-teman. Ini aman jika kita press, jika kita pindahkan ke pot ya, karena akarnya sangat banyak dan batangnya terlihat sehat ya. Oke, nanti ada perbandingannya. Yang dari stek besar batangnya terlihat tua dan kesannya rusak, sehingga sulit untuk perkembangan cabang barunya kalau dari stek yang sudah besar. Ini juga dari cabutan biji, ini usia 2 tahun. Jadi batang cabang ini terlihat muda ya teman-teman, meskipun dia besar.
Dan kalau seperti ini menandakan dia sangat subur dan mudah tumbuh cabang. Dan ini yang sudah saya pangkas, sudah mulai saya press. Silakan perhatikan batang-batangnya ya, selalu berkesan muda sehingga mudah sekali tumbuh jika dipres ya. Ini menandakan bahwa akarnya sangat kuat, jadi sangat beda ya dari stek yang sudah besar. Kayak nanti di belakang ada perbandingannya teman-teman. Nah, ini sudah mulai saya press lagi. Ini presan yang dulu sudah mulai tertutup, sudah mulai hampir tidak kelihatan. Cabang-cabang barunya sudah besar dan sudah saya press kembali. Oh ya teman-teman, sahabat bonsai, mari kita saling dukung ya. Dan ini hasil perkembangan selanjutnya. Ini sudah hampir 3 tahun, tetapi memang ini dari kecil saya tanam di pot ini ya, jadi perkembangan akarnya kan lumayan ya menembus ke tanah. Nah, sekarang ini adalah yang saya tanam dari stek batang kecil. Apa perbedaannya dari stek batang kecil ini ya, nanti kalau sudah usia 5 bulan ke atas ini perkembangannya sama dengan yang saya tanam dari biji ya, karena kalau dari kecil kan begitu tumbuh akar, akarnya akan cepat menutup potongan batang yang di bawah ya teman-teman ya. Nah, ini perbedaannya dengan stek yang sudah besar. Kalau stek besar ini potongan batang bawah ini nggak mudah ketutup ya, karena perkembangan akar kan nggak mungkin secepat itu ya untuk bisa menutup. Dan ini perkembangan stek batang kecil. Nah, ini yang dulu saya tanam sekitar 2 bulan yang lalu. Setelah saya tanam di pot putih 2 batang kecil sekali ya, ini sekitar 2 bulan atau 3 bulan lah inilah. Ini sudah mulai tumbuh sehat, saya jamin 1 tahun pasti ini besar dan bagus. Nah, ini teman-teman hasil dari stek yang kecil. Pertumbuhannya hampir sama dengan yang kita tanam dari biji yang tumbuh ya, jadi akarnya cepat sekali menembus tuh, jadi hampir sama dengan biji. Nah, ini yang sudah besar, ini hampir 2 tahun dari stek batang kecil seperti yang saya pegang ini ya. Saya tanam dulu tidak lebih besar dari batang rokok. Nah, ini segini aja udah terlalu besar ya yang saya pegang nih. Oke, ini juga dari batang sangat kecil pada waktu itu. Lihat perkembangan batang bawah, terlihat halus dan menandakan perkembangan kesuburannya luar biasa. Jadi ini sangat aman untuk dipres. Untuk pertumbuhan cabang pasti akan mudah ya. Ini dari batang kecil, aman teman-teman. Kalau yang sudah seperti ini ya, mau dipres mau ganti media, ini aman. Ini perkembangan selanjutnya dari batang kecil ya, dulu saya steknya dari batang yang masih kecil. Ya teman-teman, sekarang kita bandingkan dengan hasil stek batang besar. Ini ukuran sejempol tangan, ini yang sebelah kiri, yang sebelah kanan ini jari telunjuk lah ya, ukuran jari telunjuk. Ini sudah tergolong besar bagi saya teman-teman. Oke lah kalau masih sebesar jari telunjuk ini yang sebelah kanan.
mungkin ini perkembangan selanjutnya adalah akan lebih bagus dari yang sebelah kiri ya. Jadi kalau menurut pengalaman seperti itu, pengalaman saya seperti itu ya. Kalau kecil, akarnya mudah menutup potongan batang bawah, dan ini hasil yang dulu saya punya perbandingan dua stek sejempol kaki dan seukuran jari telunjuk. Ini yang seukuran jari telunjuk, teman-teman. Ini sudah 1 tahun masih seperti ini, cuma tumbuh cabang-cabang. Ketika saya press akan menghambat pertumbuhannya dan menghambat perkembangan akar. Ini akar belum nembus keluar sama sekali, padahal pot ini saya letakkan di tanah yang basah bawahnya ya. Jadi secara logika seharusnya mudah menembus. Dan ini yang dulu saya tanam sejempol tangan ya, agak lebih besar lagi. Dulu saya tanam di pot kecil, akarnya sulit sekali menembus tanah, jadi saya pindahkan ke polybag yang lebih besar. Lihat perbandingan kulitnya, teman-teman. Kalau dari batang besar ya, begitu tumbuh kulitnya ini berkesan menua, dan kalau kulit sudah berkesan menua seperti ini tandanya tidak akan bisa subur sempurna ya. Jadi kalau yang seperti ini ya, kalau saya abaikan, teman-teman. Sebenarnya nggak akan semua seperti ini ya kalau stek besar, tapi karena beberapa pengalaman saya seperti ini, jadi saya seperti sudah nggak mau lagi ya untuk stek batang besar. Ini saya stek lagi karena saya ingin membuat video untuk perbandingan. Jadi sengaja saya menanam lagi ini 1 tahun yang lalu, dan ini 1 tahun lebih malah ya. Ini hampir satu setengahan lah gitu. 1,5 tahun seperti ini perkembangannya. Jadi kalau batangnya tua seperti ini sulit untuk tumbuh cabang baru, teman-teman. Oke, jadi dari perbandingan ini saya ambil untuk saya pribadi ya, saya suka menanam dari yang biji tumbuh atau stek kecil. Ini adalah bukti pertumbuhan stek batang besar. Mudah sekali mati ya, jadi sangat rawan rentan mati ini, teman-teman. Ini lambat siram sedikit, medianya tanah biasa, ini bukan tanah berpasir, sehingga gampang sekali mati. Tetapi kalau dari stek kecil nggak akan seperti ini, karena stek kecil itu akarnya akan cepat menembus ke tanah, dan dalam waktu 2 tahun besarnya akan sama dengan yang stek besar justru. Nah ini teman-teman, ini sebesar ini sudah 2 tahun lebih loh ini, teman-teman. Hampir 3 tahun barangkali ya saya cangkok ini nih, dari awal nyangkok sampai sekarang ini ya mati, ini ada 3 tahun. Jadi ini dulu sudah sehat saya tanam di karung, kemudian saya pindah ke tanah ya dengan tujuan saya ground biar lebih bagus, justru terhambat. Kemudian tanahnya mau dibangun, ini saya pindah lagi ke karung, malah mati. Ya memang seperti itu ya kalau dari batang besar. Ini bukti-buktinya ya. Dan ini semuanya yang mati adalah dari cabang besar ya. Jadi ceritanya waktu itu saya tanam di tanah ya, ada sekitar ratusan pohon bodi. Karena tanah mau dipakai, jadi saya angkat ke pot ya. Tentu tanahnya asal tanah inilah ya, ini enggak sama sekali nggak ada campuran pasir ya. Padahal yang namanya pohon bodi itu cocoknya di campuran tanah berpasir atau tanah yang mengandung humus ya, mengandung bekas timbunan sampah-sampah yang sudah busuk ya. Itu habitatnya perkembangan pohon ficus ini biasanya kalau banyak humus. Nah, ini tanah biasa karena pada waktu itu guru-guru. Tetapi dari ratusan yang mati ya, semuanya adalah dari stek cabang besar.
stek yang dari cabang kecil ya, yang tidak lebih dari besarnya rokok, semuanya aman, hidup semua ya, ada sekitar 200 lebih ya, hidup semua. Ini yang mati justru yang sudah bagus malah, karena memang dari stek besar, jadi tinggal atur percabangan. Ini yang saya pegang ini yang sudah meliuk ya. Sudah bagus begini mati. Ini saya pecah batang, saya tanam di tanah, hidup. Ketika diangkat di pot, tanahnya kurang bagus, mati ya. Tapi yang dari biji semuanya sehat, aman, dan sekarang sudah semakin besar ya. Jadi yang mati semuanya ini dari tanaman atau perbanyakan dari stek cabang besar. Jadi untuk saat-saat ini saya tidak lagi memperbanyak pohon bodi dari stek batang besar ya. Kalau udah begini capek hati lah ya teman-teman ya. Ini sudah 2 tahun loh ini loh. Ini tadinya sudah banyak akar, tapi karena dipindah 2 kali ya, dari karung kemudian ke tanah, dari tanah ke karung lagi. Ini juga dulu dari stek cabang besar ya, dan akhirnya tidak bisa bertahan ketika sudah bagus ya. Jadi hidup subur ya, bagus juga, tapi rentan ya maksudnya teman-teman, karena perkembangan akarnya itu memang tidak sekuat yang dari kecil. Ini saya tanam ketika saya belum menyukai bonsai. Ini usianya sekitar 5 tahunan. Ini dari cangkokan sebesar lengan tangan, langsung saya tanam di tanah dan tidak pernah saya kutak-kutik. Ini baru diangkat ke pot sekitar 4 bulanan lalu. Ini karena kemarin ya, kalau buat saya ini terlalu besar, jadi rencananya memang tidak saya jadikan bonsai ya, tapi ternyata dari beberapa pemotongan ternyata masih pantas untuk saya angkat ke pot ini. Oke, seperti itulah pengalaman saya teman-teman. Silakan bagi yang lebih berpengalaman, silakan berkomentar di kolom komentar untuk berbagi pengalaman. Dan terima kasih dukungan kalian semua, dan semoga kita semua berbahagia. Salam bonsai.